Tapi yang paling penting masa tauhid, tafrid dan tajrid nyata berhubungan, nyata merasakan dan nyata mengalami, inilah tajallinya. Jadi kalau kita tidak bisa mentajalikan suatu perbuatan, baik dalam makom marifat, baik dalam makom hakikat, meskipun makom syariat, kalau tajalli Allah itu tidak terjadi, sama artinya semua luput dalam bayangan dan hayalan. Apa hakikat tajalli itu sebetulnya? Nah, kita sudah paham, pernah bekerja. Pertama, takhali secara tarekatnya. Bagaimana kita bisa mensucikan diri. Yang kedua, tahalinya, bagaimana kita bisa mengisi diri. Mana makom zat dengan zat, makom nur-nur, makom batin pada batin. Tapi kalau yang ketiga ini, yaitu tajalli memperjalankan. Kita percontohkan. Dalam bahasa Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu secara syariat, yaitu qiraat, bacaan. Terus dengan apa kita katakan, bagaimana cara mengatakan, dan siapa yang minta dikatakan? Apakah dengan kita mengulangi ayat itu lagi? Qulhu, katakanlah aku, Allah, ingat, ahad satu. Pahamkah kita bagaimana kita menyatukan dan mengatakan bahwasannya tidak mantas dengan suara, tidak layak dengan ma'rifat, tetapi bersekutu dengan kodrat. Terus dengan apa? Kita akan mewarisi kalimat itu, Qul huwallahu ahad. Ini salah satu pokok bahasan saja, tidak usah kemana-mana, tidak usah dijabar panjang-panjang, nanti memusingkan. Yang ini saja satu. Kalau memang Qul hu Allah, katakanlah aku Allah, ahad, bukan i ahad. Ahad ini beda, a-i-u. Penempatan pada makom ahad ini dengan berubahnya alif itu menandakan kodrat yang berbeda. Dengan kulhu, apakah bisa dibaca, diucapkan, atau kita bercerita dengan makhluk? Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah, aku adalah Allah yang satu. Tidak pantas, tidak mungkin, bin mustahil. Terus bagaimana? Inilah tajalli tadi. Inilah suatu kejadian ayat yang lebur menjadi aras-aras, bergerak dan menyatakan suatu kalam. Bukan kalam itu yang diulang-ulang. Ini adalah puncak kesulitan tertinggi bagi kita yang mengamalkan. Asyhadu an la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Terus apakah memang sampai di situ? Apa bitiko, apa isbatnya, apa keputusannya? Kalau ada ayat mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, ini timbul berbagai pembahasan. Tapi jangankan menuju ma'rifat, seputaran ayat itu saja bisa kita terbentur di dalam menjalankan. Kembali kepada katakanlah aku Allah yang satu. Dalam amaliyah, dikaji secara amaliyahnya, Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu. Terus seandainya kita seorang guru,
mengajarkan ke murid-murid dengan modal ayat Al-Ikhlas ini. Qul huwallahu ahad. Murid-murid, katakanlah Allah itu satu. Terus muridnya mau ngomong apa? Bagaimana cara mengatakan Allah itu satu? Apakah hanya dengan mulut? Kita kembali melihat potensi ayat dalam Al-Quran itu. Jadi bagaimana cara mentajalikannya sehingga nyatalah Qul huwa Allah, aku Allah ahad, ahad. Nah ini dari ahad dengan pengakuan Allah, apakah yang dipandang, apakah tajalli pandang atau memang tajalli Allah? Nah ini dia. Nah itu yang dikatakan tajalli. Kalau ibarat anak kita ketemu di jalan, nama anak kita itu panjang. Tiba kita suruh pulang. Apakah kita sampaikan nama anak termasuk binnya baru dia suruh pulang? Tidak. Kalau tajalli Allah itu juga begitu. Nah berarti manggil anak itu apa? Kadang-kadang kita memanggilnya dengan isyarat. Pulang. Gitu ya. Nah yang kedua, nah, padahal namanya panjang. Pulang, jalan dia pulang. Nah itu tajalli. Nah, bagaimana kita mendapatkan keakuan Allah dalam diri kalau mentajalikan yang tidak bisa dengan tingkat kerahasiaan huruf dari kalam itu tadi? Jamaah, para hadirin yang dirahmati Allah, rahimakumullah. Apapun kaji yang dibahas, kodrat alif, lam, ha, ma'rifatul izzatullah, ma'rifatul sifatullah, ma'rifatul asma Allah, ma'rifatul af'alullah, Allah itu dari dulu juga sudah Tuhan. Tidak pun kamu katakan dia juga Tuhan. Tidak juga kamu akui dia juga Tuhan. Tidak kamu sholat dia tetap jadi Tuhan. Sholat kamu nggak berhenti, tidak akan ada nambah nama Tuhannya. Paham nggak hakikat Tuhan itu apa? Hakikat Allah apa? Kalau kita sudah menemui Allah punya nama, sama dengan kita menemui anak orang sudah besar, anak teman sendiri, dulu kecil, begitu besar, sudah punya nama, tambah gelar lagi, sama. Kalau kita pemahamannya masih dalam asma, tahu nama tapi tak tahu hakikat, tapi tahu hakikat nggak tahu tersirat. Tahu tersirat tidak tahu wujud. Tahu wujud tidak tahu makna. Bagaimana coba? Mana yang mau dijadikan Tuhan dari sebanyak itu nama? 99 asma Allah mana yang akan disembah? Ada nggak yang bisa disembah dari 99 itu? Bukankah itu nama? Itulah tajalli. Kalau kita tidak bisa memiliki dan memahami bagaimana cara mentajalikan tadi, maka tidak nyatalah dia. Tidak ada marifat yang bisa mentajalikan Allah jadi Tuhan dalam diri. Ingat, tidak ada sesuatu niat yang kuat pun bisa menjadikan Allah itu Tuhan. Tidak ada sesuatu hakikat apapun yang bisa menjadikan Tuhan Allah itu Tuhan, melainkan dirinya sendiri. Bagaimana mentajalikan? Kita hanya dikasih berupa satu ayat, Qul huwallahu ahad. Maka nyatalah pada diri
maka bisalah diri yang nyata menyembahnya. Inilah kebenaran yang tertinggi dalam wujud syahadat. Syahadat menyatukan, syahadah langsung ahad menjadi satu, bukan kepada yang satu. Kalau menyatukan langsung kepada yang satu, itu akan bersekutu dia. Tapi kalau menyatukan langsung menjadi satu, maka disitulah ahad bin tunggalnya. Inilah yang dimaksud dengan tajalli. Kalau hanya kita sudah tahu, oh jasad itu maujud diri maujud ya, akhirnya diri yang maujud, batin yang terlihat, ayan kerajiah dalam rupa-rupa, ayan sabitah dalam kodrat, dan dalam hayat adalah ayan daripada wujud, dikatakan dengan Rabbani. Nah, setelah tiga perkara itu kita tahu bagaimana menjadikan dia dalam satu diri. Tajalli lagi. Kita kaji 7 sifat Allah dalam diri. Qadrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Masuk kepada nyatu ke dalam diri. Al-Haqullah. La mawjudun illallah, la sami'un illallah, la basirun illallah, la mutakalimun illallah, la hayyan illallah. Semuanya menjadi satu dalam kajian. Dalam tajalli menjadikan satu tidak semudah apa yang secepat disampaikan tadi. Dibaca Al-Fatihah, bagaimana menghimpun diri menjadi satu diri yang berdiri dan akan menjadikan permintaan diri. Setelah dilihat dengan, dikalamkan dengan kauliyah, dipandang dengan ma'rifah, tapi apakah dia memang sudah menjadi? Inilah pentingnya tajalli Allah dan tajalli sirullah. Mana yang dikatakan tajalli Allah, bertajalli sifatnya kepada kodratnya sendiri, itu namanya tajalli Allah. Bagaimana dengan tajalli sirullah, berwujudnya yang tidak ada menjadi ada? Ini dia. Terangkainya menjadi huruf satu huruf, terangkainya satu ayat menjadi satu huruf, terangkainya satu kitab menjadi satu huruf. Itu bertajalli. Bagaimana peleburannya? Inilah ilmu tajalli. Banyak para saudara-saudara kita yang selalu menjadi terdepan dalam Islam, pemuka Islam, ujung-ujungnya balik kanan dan menangis. Kenapa kamu menangis? Saya hanya bisa menceritakan, sendirinya juga belum mengalami. Nah, disinilah Fabayyabai rabbikuma tukazziban. Inilah hati-hati dengan mendustakan nikmat Allah. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan?